damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita, Bapak Ibu dan Saudara warga jemaat, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Minggu Palmarum. Saya akan baca dalam kitab Markus, kitab Injil Markus pasal 11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, dan mulai besok kita akan masuk masa-masa sengsara, Pasion, Jumat Agung, dan Paskah. Melalui Minggu Palmarum ini, yang sering dalam bahasa Batak juga kita pahami sebagai Minggu Mare-Mare, di mana akan kita melihat bagaimana Yesus memasuki Yerusalem bersama dengan ke-12 muridnya. Dalam sukacita besar mereka disambut dengan meriah. Dengan banyak orang menghamparkan pakaiannya di pinggir jalan dan mengeluh-elukannya dengan daun palem. Dan ada juga menyebar ranting-ranting sebagai sambutan kepada Yesus yang akan datang. Yesus yang memasuki Yerusalem itu. Dan teriakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang, menjadi teriakan yang mereka sampaikan. Artinya saudara, ini adalah protokoler. Setiap seorang raja datang, sambutan yang meriah pasti akan dilakukan. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam Minggu Palmarum ini, orang-orang Yerusalem itu menyambut Yesus yang datang itu dengan cara yang luar biasa. Dalam sukacita yang besar karena berpikir dialah raja yang datang itu yang akan memulihkan mereka dalam segala hal. Nah saudara, apa yang mau kita lihat dari kedatangan Yesus memasuki Yerusalem ini bagi kehidupan kita sekarang? Nah yang pertama saudara, Yesus memasuki Yerusalem sebenarnya dia akan memasuki masa-masa penderitaannya.
Artinya saudara, ketika dia masuk ke Yerusalem, maka disitulah orang-orang akan menyesah dia. Disitulah dia akan ditangkap. Penderitaan besar akan dia hadapi. Dalam rangka misi keselamatan yang akan bawa kepada seluruh dunia ini. Termasuk kepada kita masing-masing. Tapi lihat saudara, Yesus memasuki Yerusalem, dia akan menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sukar di dalam kehidupannya, masa penderitaan itu. Tapi dia tidak takut. Menghadapi masa sulit itu dia tidak gentar. Dia tidak mundur. Tetapi menghadapi masa sulit itu, dia cukup tenang. Bahkan menunjukkan visi yang luar biasa. Bayangkan informasi Alkitab ini, mereka sudah ada di Betfage dan Betania. Di sana dia bersama-sama dengan muridnya, lalu menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung untuk melepaskan seekor keledai. Artinya saudara, ini menjadi gambaran bagi orang percaya sepanjang zaman. Hidup ini masih akan tetap berjalan ke depan. Tidak ada manusia yang tanpa masalah. Tidak ada hidup tanpa penderitaan. Tidak ada hidup tanpa persoalan. Jangan pernah harapkan hidup ini akan mulus. Tolong setiap ke rumah tangga juga menyadari ini, apalagi rumah tangga yang baru. Rumah tanggamu itu juga adalah rumah tangga yang seperti perahu, akan terus berlayar. Dan dalam pelayaran itu badai pun akan datang. Pertanyaan sekarang, apakah perahu akan kau jalankan? Sudah ada badai, sudah kelihatan masalah, masih berjalan? Harus berjalan, jangan mundur. Orang-orang muda ini juga saya ingatkan, hidupmu masih muda, masih panjang di depan, persoalan pasti banyak, tantangan pasti banyak. Jangan karena berbagai kesulitan yang saudara hadapi hari ini, lalu saudara mau surut. Tak tolah pau bion. Ape mertangiangi terus doro persoalan non. HP romse mananeng nahacik museon. Saudara, boleh sulit hari ini, tapi ingat, yang lebih sulit juga pasti akan datang. Maka ketenangan sangat dibutuhkan dalam menghadapi apapun dan tetap membangun visi. Jangan kehilangan harapan. Harapan dan visi itulah yang menguatkan kita menghadapi persoalan sesulit apapun sekarang ini. Lihat, orang Batak adalah orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Dia tahu dia sulit secara ekonomi. Dia tahu hidupnya terbatas. Tetapi masa depan anak-anaknya adalah masa depan yang terbaik yang harus diraih. Apa inang? Ingat majo, mau bu pa sekolah ho geleng ni. Buah pasom mo mau nak sekolah be? Teruskan. Sebab masa depanmu ditentukan oleh anak-anakmu itu, sesulit apapun hari ini. Dos de roham tu amada. Mau lihat mah hatok bialus muda. Alai dohonokku pe maul pe komunikasi ketika itu juga sulit dihadapi di jalan. Jangan karena benturan itu lalu saudara berhenti. Tuhan, bagaimana ini rumah tangga? Saya sudah dijalani ini 5 tahun. Tapi suami yang satu ini nggak pernah bertobat. Suamimu tidak pernah berubah, kau yang harus berubah. Menghadapi suami yang tidak pernah berubah itu. Artinya saudara, suasana apapun yang terjadi bukan untuk disesali. Tetapi itu harus membuat pembelajaran baru bagi kehidupan saya dan mengingatkan saya, di balik kesulitan ini pasti ada sukacita. Amin. Maka lihat, belajar dari orang-orang yang sudah lebih tua. Mereka juga tidak pernah berpikir bahwa sukacita yang dihadapi selama ini itu tidak gampang diraih. Tapi itu adalah dengan perjuangan berat. Seorang bijak berkata seperti ini. Dalam situasi apapun bersikaplah tenang. Karena dalam ketenangan akan melahirkan kekuatan. Abe, ikut tanom doi dihita. Molo tenangau isi dogogo, unang karasa gurusuk. Unang itor gelisah.
kekhawatiran tidak akan menambah apapun dalam kehidupan. Tapi ketenanganmu lah. Atong buah bayi nasa tenang. Lopi tangami martangia kotu Tuhan. Tapi saya katakan tenang bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Tenang, bekerja, berbuat. Daung itu kepedita menurung na sugutan ikut tenang doin tondemen terus putih. Bukan begitu. Tapi saya harus nyamankan hati saya dan terus saya jalani kehidupan ini. Ulama ulammu, buka 3 mi. Buka apa, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Tadi kami berbisik dengan Amang Pangaribuan. Katanya gereja ini mau menambah lahan ke belakang, benar? Wah, unang mata buat dia teh. Ai hepeng kotusian. Lalu ada pertanyaan lain. So binoto do pe status nyon. Saya harus katakan Tuhan tidak menyediakan tanah lagi. Anggo pito padi batano. Danga dongbe. Naborata danga dok situ horon adok hepeng. Jesonari tu horma. Unak pikiri na somasa dope. Gaung do? Naguda nga jolma somasa dope ngai pikiri. Bah. Sahit topuang mati na marau bay non nyoba. La hatamido mapeko mati hato. Lalu datang lagi orang. Bah. Sia dia mahepek tu sih. Lau ido membeku merpugus, iman dapok dan dapok mubi menengah. Yakini bahwa semua pasti akan berjalan dengan baik. Epistel tanah kini kan itu luar biasa itu. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Tuhan sudah 4 tahun menganggur. Jangan mundur. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Tuhan pasti akan menolongmu dan tidak membiarkan engkau malu. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan kekhawatiranmu, tapi bangun harapanmu. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku ini bersalah? Tidak ada yang berani mengatakan kamu itu gagal. Sekali kamu katakan gagal hari ini, maka kata-katamu itulah yang memperlemah jalanmu ke depan. Suksesmu di masa yang akan datang sudah dimulai dari titik ini. Amin. Jadi tong doi sukacita mipe ngai mulai sonari. Mau lihat dupi ho sekolah pas sekolah udah dan lagi anon Roma hasil lina dumengan. Berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu. Ima, danga dong na topu-topu kawan. Biarin aja dia berproses dengan lambat tapi pasti. Tuhan sesulit apapun perjalanan ini pasti akan berakhir dengan bahagia. Amin. Nah, itu yang pertama mau kita catat dari Minggu Palmarum ini. Lalu yang kedua, Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Biasanya seorang raja akan menunggang seekor kuda, itu pasti. Kalau disebut raja, tunggangannya pasti kuda. Karena kudalah merupakan sebuah tunggangan yang gagah, kuat dan cepat. Sehingga untuk menunjukkan kegagahannya, seorang raja akan menunggangi seekor kuda itu. Ini terbalik. Dia katakan dia raja, tetapi dia menunggangi seekor keledai muda. Belum ada pengalaman, belum pernah ditunggangi siapapun. Keledai pun biasanya dipakai untuk membawa beban, membawa barang. Keledai tidak pernah dibawa untuk sebuah peperangan. Benar? Tapi lihat Yesus yang adalah raja itu. Yesus yang adalah raja yang mereka tunggu itu justru datang dengan menunggangi seekor keledai. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah
dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Itulah yang sudah dinubuatkan Nabi Zakaria. Dan itu nyata. Untuk menyatakan bahwa yang datang itu bukanlah raja politis. Bukanlah kekuatan perang. Raja yang datang itu adalah raja yang penuh dengan kedamaian. Raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Raja yang penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara, dalam Minggu Palmarum ini yang saudara harus bayangkan adalah sosok Yesus yang pembawa damai, pembawa kelemah lembutan, pembawa kerendahan hati itu. Pertanyaan saya, saudara pengikut Yesus? Percaya sama Yesus? Kalau saudara percaya dan pengikut Yesus, maka seluruh sikapmu adalah sikap yang harus pembawa damai. Wah, si buat damai doa kamat tahu dijabu. Baru. Mula mula amat tahu tujabu lam damai dijabu. Ngadong marsak. Tumagom may dua ribah. Lihat, ini harus kita koreksi. Jangan menuntut damai itu dari siapapun. Saudara pengikut Kristus, maka damai itu harus mengalir dari dalam dirimu. Maka jangan pernah sesali keadaan. Holanda mengeluh, nggak tahu Tuhan. Berbeda-bedanya semua di gereja ini. Iya loh, udah berbeda-bedai. Artinya saudara, di sini relnya. Maka kepada siapapun pengikut Kristus, karena di dalam hatinya itu adalah kedamaian, maka tawaran kedamaian itu adalah tawaran yang mengalir terus-menerus dari kehidupannya. Mana? Adong nasolong rohami so? Beri jotangi ekonom misionari, napa lejuk rohami? Bagaimana maul? Ede ni punguan ni naudor anak kini gani. Ado teh ede munai. Bana natabu inak kuide ede munai. Lam denggam mangolutabe molo. Anak saya ngotamu na do. Lam denggam mangolutabe molo masih haolongan. Pada roha hosom. Te al siar rohami. Along gue bagas rohami. Ablokon. Masih ajua mahita sude. Boy do ya juhone jabui. Anggo si tamu marari Kamis. Molo adong nahurang saya unang ingoti. Idia magumodang ibereko ingoto nahurang mang nananaringan. Ngima ngabi mo benasida. Patud do angoluan. Toy sama goan. Baima. Atong molo soni dia udah. Tawaran damai sejahtera itu. Baru yang kedua, kelemah lembutan. Jamitan hari Minggu yang nasa kuah nih. Siapa orang yang menyadari dirinya bahwa hidupnya adalah hidup yang bersumber dari Allah, dia tidak akan pernah menjadi pelaku kekerasan dalam kehidupannya. Kenalabok go. Si baru buas halak batak. Buas-buas do makatai. Alai hakikatnya sebetulnya murado terinyu. Benyo nak kamat tau si pereng do si tanda jagoan. Muradok persoalan do perjulu tangis. Ay sensitif bagaimana? Ala boha ngaso malo patangis tangicon. Alani molo orang tidak mau mengasari saya, tunjukkan bahwa saudara itu adalah penawar kelemah lembutan. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ijabuni sedepe sesering terjadi kekerasan. Anggope pangaloni hamat tahun nama nonggahi terus kasar-kasar makatai. Hamuru merbedai dohuk na dua-dua hona. Gimana sih bapakmu indah bang? Sunah bapak na yuliho. Buru na do. Apalagi jujur kita ini kadang banyak kita ini yang sudah terima jadi.
Nako to nang bayar maso. Tak nadu ko tua mata ho hibat. Sebaliknya tak nasong ni do. Sunhata paturi mananga halero Tuhan di ben lian pasangan yang terbaik. Artinya saudara dari sini yang harus saya tawarkan itu. Baru napatoluhon kerendahan hati. Bohado hita gabe pelaku kerendahan hati di bagasan ngulutao. Haserepon. Audak kuboto, molohudokon masuk akal tadonai. Halak Batak sebetulnya halak nasirek maroha doi. Setuju? Barani amat dok soni bere kamu nama bahasa tahun. Otik si butong-butong, gudang si pirnitodi. Otik sosadia si panganonon, asa pamurna semetu daging, saudara tubuhi, paloma kibulu, paneang holi-holi. Otiki na hape horbo. Roy bana mendapat tulang. Otik susah dia tulang dah. Be puang. Sampulop nebelga. Alai otik susah dia tulang dah. Romu semangat tujebu. Nilukua tadok, HP dapat dok. Paridahanan. Tuk donian pamanganom madok aledak tuk si jamaon di tangan. Biar kamu tuh serek mai. HP holaro tu jabuna sudah doi pandian di mana tu tulang ngai. Hutu orang masih patu mati tulang. Hutu orang majas semua teh. Marpesawa mau mulak. Ale biar kamu nama om bahasa. Dia tidak mau menonjolkan apapun. Nah dongom matar hapar hajopati amang inna. Seolah-olah tidak bisa dia melakukan apa-apa. Ini karakter orang Batak. Jadi molo adok halak Batak gabe sombong. Namar sahid nabe. Anggo sebetulnya hakikat di orang Batak, dia adalah orang Batak yang rendah hati. Itu benar Rizak Daulay. Tulu cita-citanya halak Batak. Hamoraon? Agabion? Hasang apa? Dapat do sudi? Alai dijaga ibana ma. Asalam jago halak Bataki. Tabba ma napapaton. Ahamay. Haserepon ni roha. Beko kamu nama mamora serep rohana. Wah, jumpa ko halak Batak namora na serep. Nai bagasar rohami ma sipam may. Na udok muladok soni namar sahid. Wah. Taparsita do jabatan di halak Batak. Dapat do? Dapat. Na so eloas do presiden halak Batak. Acu gari loas tolak bo. Holano persoalat tamargaha perjulu ido. Artinya saudara segala kualitas itu ada. Tapi ingat ketika saudara dapatkan itu semua hakikatmu. Patut doang ngoluan. Toi sama kawan. Artinya saudara jangan sampai bergeser ini. Oleh karena itu siapapun yang sudah merayakan palmarum, maka hidupnya adalah hidup yang ada dalam kerendahan hati. Amin. Oi makidan, saya dia dapat munuai unak tersongkot to ini. Unang iri potor hume betul sedongam. Tuhan bisa memberi? Bisa mengambil? Wah, ibu mana hoi? Baima, biro. Pola nau do pemaddo. Jadi apapun yang kita dapat, kita harus belajar semakin rendah hati. Makanya orang Batak selalu mengingatkan, kalau apapun yang ada padamu, ingatlah, situ semua harus menjadi sumber kebaikan Allah yang harus dipakai melalui kehidupanmu itu. Tidak ada apapun yang bisa membuat orang lebih hebat dari siapapun. Lihat Yesus kita itu, dia mengesongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mahkotanya ditinggalkan, dia mau seperti manusia biasa. Oh manusia biasa doh seperti alai saya songor raja ho terus. Kan terbalik go. Lalu yang berikut, keledai adalah makhluk yang bodoh. Tidak ada yang sebodoh keledai. Hanya keledai yang mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Yang lain tidak ada.
Tapi lihat, keledai yang bodoh itu mau dipakai Allah. Keledai yang bodoh itulah yang ditunggangi oleh Allah. Kebodohannya ternyata dipakai dalam rangka kemuliaan Tuhan. Ama boy pakai ni debat siang belum. Hepengmu piadong, holikmu minta ampun. Malop piadong, sohabat kulinga kok. Saya tidak tahu seharusnya saya harus berpikir ulang. Tuhan ajar saya menjadi manusia yang mau Tuhan pakai demi kemuliaan-Mu. Maka lihat ketika mereka masuk ke kampung itu. Kalau ada yang bertanya, katakanlah Tuhan membutuhkannya. Tuhan memerlukannya. Apakah di dalam diri kita ada kemauan yang seperti ini? Tuhan, saya mau memberikan apa yang ada dari diri saya ini, memberikannya menjadi alat yang Tuhan pakai dari kehidupan ini. Punya harta? Punya uang? Siapa yang memberikan itu? Sekarang Tuhan mau minta, saya memerlukan itu. Mau? Beime tursik buamu sudah. Ini yang harus kita pikirkan. Saya dipakai Tuhan di dalam dunia ini dengan apa? Segala sesuatu pemberiannya itu adalah titipan Allah yang suatu saat Tuhan pasti meminta itu untuk memberikannya. Lihat yang punya keledai itu. Ada protes? Ada mengatakan apa-apa? Ayo gaisok kuran noni wak sekolah tidak dana danginna. Ayo kita evaluasi bersama. Berapa pendapatanmu satu bulan? Taruh 5 juta. Dari 5 juta ini, ada enggak kau simpan itu demi kerajaan Tuhan? Holar rosi 5 juta itu buat jo 10% anggota harazau ni debatadon dan boy diganggu gugat 500.000. Oh pak 1,5 juta ini masih pakai om. Bodoh soni. Daun. Susu ni dak danak. Uak sekolah ni dak danak. Meradat. Marsigaret ni amata. Anggo pasti terkutuk. Habis masudi. Roma si Bangidon. Aidanga dong. Kemarin saya berbincang dengan seorang lansia. Maaf Amang Pendeta. Kenapa Amang saya bilang? Kalau gaji kami naik, standar hidup kami pun kami paksa naik. Gaji kami naik, jabatan kami naik, standar hidup kami juga kami paksa untuk naik. Sehingga untuk memakai apa yang kami dapat menjadi sukacita bagi orang lain, itu tetap berat bagi kami. Dulu pakai motor, gaji naik, sekarang berubah pakai mobil. Memang sama-sama cicilan. Rumah, dulu sudah berdoa RSS yang sederhana. Tuhan, dapurnya belum ada. Dapur diperbesar. Tuhan, garasi tidak ada. Karena dulu memang hanya sepeda motor, lalu garasi buat. Pertanyaannya, kalau Tuhan membutuhkan lalu meminta itu, dari mana harus saya sisihkan ketika Tuhan meminta itu? Seharusnya apa yang dilakukan pemilik keledai ini adalah yang harus dilakukan oleh manusia sepanjang masa. Kapanpun engkau Tuhan mau memakai, saya bersedia memberikan ini. Tuhan, saya tidak punya uang, saya tidak memiliki apa-apa. Lihat, yang bodoh pun dipakai oleh Tuhan. Holar rohami pediliako, itu adalah sesuatu yang berharga. Adong gojol may garija. Hol nama komentari ya bu. Ang gusto ni situ nami. Penihatan na gudang kata ni bayon. Patak suadong go kritikan di bayon. Alay mo lo sinukun, bay manjo siya kokidan. Ay unang jo siya na uat tong kaya naman do go awa sa ibo to hamu.
Yang mau saya katakan tidak bisa kalau lakukan apa-apa, minimal jangan mengurangi semangat orang. Itu juga adalah pemberian. Maka harus saya katakan dari seluruh potensi kehidupan saya ini, saya harus pakai dan biarkan ini mau Tuhan pakai demi kemuliaan Allah. Amin. Adok suara na jago di ho mau lihat mah ipake hoi pasang apa debata. Tarum doi. Apa bakat, apa kemampuan, apa berkat itu saudara benar-benar pakai demi kemuliaan Tuhan. Lihat anak-anak ini. Ngamo hop terus mertahulu nasida. Hola pasonak sonang roham sudah. Lihat. Ipaksa hamu maho kalah hotor soni. Aturannya lah hodor ayat. Tapi lihat mereka bersuka cita. Karena satu hal yang mereka pahami, dari potensi dirinya yang terbaik, mereka harus memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. HP hola salah, pertega tinggi bayar, satu mana ngatur nih budo. Hola salah nyosong di deron. Ayo dang boy bayno musitu nami gatio minggu daru nang petak ke di. Ho mai so nama, ho. Artinya saudara, banyak hal yang kita harus lakukan sebagai persembahan ketika Tuhan memerlukan itu dari kehidupan kita. Mau? Oleh kita? Lalu yang berikut, sambutan kemuliaan itu bukanlah sambutan yang dialamatkan kepada keledai. Ya kamu nah? Ngaluja keledai pau-pau patuhani. Alai kemuliaan tu keledai itu menang na tutuhani. Tutuhani. Apa? Ketika saudara bisa melakukan sesuatu yang berharga, jangan cari kemuliaanmu di sini. Anggoda ngalania udah bah, tangjong garizai, golo. Ade, mulu dangau suara tuli pungani nasi gedui. Pindah ho saberengom morona sing. Ai na isido horaman ben na so masuk jol matusi. Akan itu, ay natak so hebat do hitaon. Udah manuai, isi so situ na lilik, so tunggu do hita. Molodak kopi siat situ amang, benon na do situ na asing. Unak pa. Alay walo man do juro mo bigyon itu. Ayaw na saya bayang ko do jami taon na budari. Bep waktu tu. Ay nga pasti boratan ibada. Ay kan keleng ko keliday. Itunggang itu hanom muse. Nasi babu do 3 kilo Tuhan ini. Terbuih do sebetulnya ukur rata-rata nah. Berarti hati do. Alai Tuhan itu terus namar sanga. Au petangnya aku ganuk neng merjami tau. Apalagi ala nong dalam gudang manotoni YouTube. Sehujaga do roh aku Tuhan. So tunggabiau dilului jolma. Ikoko do luluan di jolmai. Ai hato boy bergeser. Apa? Tersori mah zona ke musik-musik munai. Bere kamu mah, dang adong berdiri di pungani na mulu suau. Ay kola na udo na boy mamutari. Contoh na udah dang itu. Ini. Jangan. Tuhan bisa pakai yang lain. Anak-anak juga di rumah ya. Jangan berlomba mencari kehebatanmu sendiri. Kalau kebetulan kau sekarang bisa mengasih uang lebih banyak sama bapakmu, bersyukurlah. Besok adikmu lebih hebat. Dan itu adalah kesempatan yang Tuhan pakai. Amin. Tahu enggak? Kalau enggak aku, ini mulut-mulut di rumah ini enggak makan apa-apa lagi. Ini memang sudah sobong ngaiho kawana mak tahe. Tuamong mu pedo kokoso nih, lihat Pak bajumu itu. Kalau bukan borumu ini yang beli, siapa coba? Anakmu itu. Apa yang kau andalkan dari situ ama? Bertobat kau buru. Bertobat. Ini yang mau saya katakan, ini adalah hal-hal yang sederhana tapi sering terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita ini selalu mencari agar kita menjadi pusat perhatian. Agar kita menjadi orang yang diprioritaskan dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan yang sesungguhnya semakin bergeser. Ingat, ibadah ini adalah perjumpaanmu dengan Tuhan. Setiap ibadah itu ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Saruba do ido perkurum munaon. Moloholan naik patuduhon na jagodo suaram. Hatsuroi. Tapi itu adalah dalam rangka membangun kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tadi yuk main.
Yang berikut, Yesus memasuki Yerusalem itu membuktikan bahwa Yesus bukanlah raja seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Artinya saudara, mereka salah persepsi. Mereka berpikir yang datang itu adalah raja yang mengubah seluruh kehidupan mereka. Pada saat itu mereka dijajah Romawi. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus yang datang itu adalah Yesus yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Masih segar dalam ingatan mereka juga bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mampu memberikan makan 5.000 orang. Masih segar juga dalam ingatan mereka bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang melakukan berbagai mujizat dalam kehidupan ini. Lalu mereka berpikir mendesain satu konsep. Kalau Yesus seperti ini yang menjadi raja di tengah-tengah Israel, semua bim salabim akan berubah dengan sekejap. Tangkap mau gabe raja, kita pun akan kenyang. Lihat, itu sebabnya ketika Yesus dielu-elukan, Yesus tidak menanggapi apa-apa. Bayangkan, ini adalah pertemuan fans dengan idolanya. Yesus yang sang idola itu, sekalipun dielu-elukan, dia tidak terbawa arus. Fans itu menunjukkan sukacitanya. Tapi Yesus tahu ada yang salah dari cara berpikir mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 11-nya. Begitu masuk ke Yerusalem, Yesus tidak ada membuka pembicaraan dengan orang banyak itu. Tapi Yesus langsung mau masuk ke bait Allah. Kenapa? Yesus mau berjumpa dengan Tuhan. Mendoakan mereka semua yang salah mengenal Yesus. Yang mau saya ingatkan bagi kita sekarang, siapa Yesus itu bagi kehidupanmu? Jangan-jangan kita ini pun salah kenal. Kita berpikir bahwa Yesus itu adalah Yesus yang akan merubah kehidupanmu dengan sekejap. Jangan-jangan juga saudara berpikir bahwa Yesus yang saudara percaya itu, Yesus yang datang itu adalah Yesus yang merubah seluruh kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Bukan seperti itu. Tapi persoalan yang lebih besar adalah bahwa saudara diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Soal hidup ini kerjakanlah sebagai orang yang diselamatkan. Maka orang yang benar-benar mengenal Yesus itu akan dia tahu bahwa tanpa Yesus dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupannya ini. Saya tahu Yesus itu adalah teman sejati bagi kehidupan saya. Sekalipun banyak pergumulan dan persoalan, Yesus yang adalah teman sejati itu. Kawan sejati itu adalah kawan, teman yang terus bersama saya memenangkan setiap pergumulan ini. Jangan pernah berpikir bertemu dengan Yesus maka semua persoalanmu akan selesai. Tapi bersama dengan Yesus, apapun masalahmu, saudara akan dimenangkan. Buku nyanyian, buku ED 690, Hibul Rohaku. Itu bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ulah-ulah kedua sampai 3 kali. Mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar. Kutak ingkar. Tetap kuikut walau sendiri. Tetap kuikut walau sendiri. Tetap kuikut walau sendiri. Kutak ingkar. Kutak ingkar. Abinang. Mengikut Yesus keputusanku. Walau sendiri. Kutak ingkar. Kutak ingkar. Sudah kan? Holan ala di Yesus do margugo itu. Aku akan menyertaimu senantiasa sepanjang zaman. Amin. Ini adalah kekuatan bagi kita. Yesus yang seperti ini. Yesus yang datang menjumpai orang-orang lemah dan yang berdosa. Lalu dia penyakitnya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang berdosa perempuan Samaria itu. Yesus menjumpainya. Dosanya tidak dibicarakan. Tapi justru mereka bicara soal air kehidupan.
Inilah Yesus yang kita kenal itu. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat, Yesus seperti itulah. Yesus yang akan terus ada bersama dengan kita. Lalu yang terakhir, saudara, dari nas ini, milikilah ketaatan seperti ketaatan dua orang murid tersebut. Pergilah ke kampung, di sana ada seekor keledai tertambat. Lepaskan, bawa ke sini. Kalau ada yang bertanya, jawab. Yesus memerlukannya. Gak ada protes. Gak ada yang bilang, Tuhan, apa nanti kata orang? Melepaskan keledai orang itu kan perbuatan jahat. Mereka juga nggak protes, Tuhan, apa kata semua orang, nanti semua akan menghujat kami. Tidak ada itu. Tapi ketaatan seorang murid adalah ketaatan yang harus ditunjukkan oleh semua orang dalam perjalanan kehidupannya. Karena ketaatan itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Yesus. Lihat doa Yesus di Taman Getsemane itu. Dia berkeringat, lalu dia juga kecewa dengan murid-muridnya. Dia tahu bagaimana sakitnya akan disesah. Apa kata Yesus dalam doanya? Tuhan, kalau boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan itulah yang membuat Yesus terus menjalani misi yang ada di dalam dirinya dalam sebuah ketaatan sampai di kayu salib. Tidak ada protes apa-apa. Tidak ada melakukan pemberontakan, tapi dengan tulus apa yang sudah tertanam di dalam dirinya. Misi itu harus berjalan. Amin. Akan nasinuruni debatado. Tuhan membiarkan kita hidup sampai hari ini. Ada rencana besar Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka milikilah ketaatan itu. Oleh karena itu, saudara, ketaatan membutuhkan sebuah komitmen. Saya katakan, ketaatan dimulai dari sebuah komitmen. Apa kata Yosua dalam Yosua pasal 24? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Maka komitmen ini harus kamu mulai. Apapun yang terjadi, saya harus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan godaan apapun yang datang. Apakah itu dari Efrat, dari Amori, atau dari manapun. Komitmen untuk mengikut Tuhan harus terus menerus. Amin. Kepada remaja ini, pemuda, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Ropian non najagohian alai muluk magodo haporsiaum. Kembali mengikut Yesus keputusanku. Amin. Jangan pernah mengeluhkan apapun. Lalu ketaatan adalah sebuah proses belajar yang terus berkembang, sehingga kalau kita mau bertumbuh dalam ketaatan kepada Kristus, maka kita harus mau disiplin dalam diri yang kuat, seperti Yesus yang taat belajar. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya itu ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun anak. Amin. Ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Ini harus kita miliki. Lalu orang taat pasti mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Palmarum ini mengingatkan kita yang pertama. Sesulit apapun hidupmu, hadapilah. Jangan mundur. Tapi hadapi dengan ketenangan. Karena Tuhan akan senantiasa menolongmu. Amin. Jadilah seperti Yesus yang datang bukan dengan kuda, tapi datang dengan keledai. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam kelemah lembutan. Keledai yang bodoh
bisa dipakai Tuhan. Sebodoh apapun kita di dunia ini, tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi Tuhan memerlukan. Berikan hari ini. Apa yang ada padamu adalah pemberian Tuhan. Sekarang Tuhan memerlukannya. Berikan itu kepada Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, ingat, kemuliaan Tuhan harus selalu nyata dari dalam kehidupanmu. Jadilah orang yang taat. Taat terus. Seperti Tuhan Yesus yang sudah taat. Itu menjadi gambaran keteladanan bagi kita masing-masing. Oras, Tuhan berkati, kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami melalui Minggu Palma Rum ini. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, itu menyadarkan kami semua, seberat apapun tantangan dan kesulitan, kami harus menghadapi itu. Karena satu hal kami yakini seperti kata Yesaya, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Inilah kekuatan kami, inilah keberanian kami, sehingga kami akan tenang, sebab Tuhan yang menolong kami. Ajar kami menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup dalam damai, hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sebagaimana Yesus memasuki Yerusalem bukan dengan kegagahan, bukan dengan kuda, tapi dengan seekor keledai. Ini menjadi gambaran bagi kami umat percaya. Inilah tawaran dari kehidupan kami karena relasi kami dengan Tuhan. Dimanapun damai sejahtera harus kami tawarkan dari kehidupan kami. Dimanapun kami berada kelemah lembutan harus menjadi tawaran dari kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kerendahan hati harus menjadi kualitas tersendiri dari hidup kami yang bersumber daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang taat. Tolong Tuhan seluruh jemaat-Mu ini. Kami tidak tahu apa yang mereka pergumulkan satu persatu. Tapi satu hal yang selalu kami yakini bahwa lawatan Tuhan adalah lawatan yang menguatkan, meneguhkan. Kuatkan mereka Tuhan. Hadirlah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu merasakan bahwa tidak ada yang bisa mempersalahkan mereka. Karena Tuhan ada menolong mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat seluruh warga jemaat yang mengalami sakit penyakit. Apapun penyakit mereka. Satu hal kami yakini bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Berkati proses pengobatan mereka. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Situa Erlumban Gaul yang sudah 2 kali menjalani operasi. Tapi keluhan tetap dia rasakan sampai hari ini. Kami berdoa secara khusus. Mujizat Tuhan. Kalau Tuhan mengambil tanah, lalu meludahinya, lalu mencelupkan itu ke mata orang buta itu, lalu Tuhan menyuruh untuk dia membersihkan muka. Dia melakukan itu. Semua menjadi sembuh. Tolong Tuhan, iman yang sama ada dalam diri Amang Sintuer Lumban Gaul. Apapun yang dia lakukan, itu adalah bukti ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga dia yakini bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Dan itu akan dia peroleh berdasarkan imannya. Berkati Tuhan seluruh keluarga juga. Parhalado dan seluruh warga jemaat di sini. Biarlah tetap menjadi curahan kemuliaan Tuhan. Hadir mereka adalah hadir yang membawa berkat dan sukacita. Inilah 2 permohonan kami. Hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.